Salam set sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Selama ribuan tahun, kisah tentang Bahtera Nuh dianggap oleh banyak orang hanya sebagai cerita iman. Sebagian menyebutnya legenda, sebagian lagi menertawakannya sebagai mitos kuno yang tidak mungkin dibuktikan secara ilmiah. Namun, apa jadinya jika kisah selama ini dipandang sebagai dongeng religius itu ternyata meninggalkan jejak fisik di dunia nyata? Apa jadinya jika di bawah tanah tandus wilayah timur Turki, di sekitar Gunung Ararat, benar-benar tersembunyi sebuah struktur raksasa berbentuk kapal? Dan yang lebih mengejutkan lagi, bagaimana jika keberadaan kapal itu ternyata berkaitan dengan kitab Henokh, kitab kuno yang selama hampir 2000 tahun tersingkir dari kanon resmi, tetapi justru menyimpan cerita tentang malaikat jatuh, Nephilim, rekayasa genetik purba, dan rahasia asal-usul peradaban manusia. Inilah kisah tentang pencarian panjang yang penuh ejekan, pengorbanan, penolakan, dan harapan. Kisah tentang orang-orang yang rela mempertaruhkan nama baik, karir, bahkan seluruh hidup mereka demi satu keyakinan bahwa kebenaran tidak akan selamanya terkubur. 1959, foto udara yang membuka pintu misteri. Kisah ini bermula pada tahun 1959. Saat itu, seorang kapten angkatan udara Turki sekaligus ahli pemetaan bernama Ilhan Durupinar sedang memeriksa foto-foto pemetaan udara NATO di wilayah timur Turki. Di antara banyak gambar pegunungan dan dataran tinggi, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di sebuah kawasan sekitar 29 km di sebelah selatan Gunung Ararat, dekat wilayah Gunung Tendurek, tampak sebuah bentuk raksasa yang sangat menyerupai kapal. Bentuk itu terlalu teratur untuk disebut retakan tanah biasa, terlalu utuh untuk disebut hasil kikisan sungai, terlalu simetris untuk dianggap sekedar kebetulan geologi. Dari udara, kontur itu terlihat seperti lambung sebuah kapal besar yang terbaring diam di antara tanah dan batu. Lokasi itu kemudian dikenal sebagai situs Durupinar. Sejak saat itu, nama Durupinar menjadi bagian dari salah satu perdebatan paling kontroversial dalam dunia arkeologi religius. Mungkinkah tempat itu adalah sisa-sisa Bahtera Nuh? 1977, Ron White dan panggilan yang mengubah hidupnya. Pada tahun 1977, foto situs Durupinar kembali menarik perhatian seorang pria Amerika bernama Ron White. White bukan arkeolog profesional, ia bukan profesor universitas, ia bukan ilmuwan besar dengan dukungan dana riset melimpah. Ia hanyalah seorang perawat anestesi. Namun ketika melihat foto tersebut, ada sesuatu yang mengguncang batinnya. Ia merasa seperti sedang melihat bukan sekedar bentuk tanah, melainkan sebuah panggilan. Di matanya, struktur itu bukan kebetulan. Ia percaya ada sesuatu yang sangat besar tersembunyi di sana. Sejak saat itulah, hidup Ron White berubah. Ia mulai melakukan perjalanan berkali-kali ke wilayah Turki Timur, ke kawasan dekat perbatasan Iran yang keras, tandus, dan tidak mudah dijangkau. Di dataran tinggi yang dingin, dengan udara tipis dan medan yang berat, White berjalan seperti seorang peziarah. Ia membawa alat sederhana, keyakinan yang besar, dan keberanian yang sulit dijelaskan. Orang-orang menertawakannya. Dunia akademik tidak menganggapnya serius. Namun White terus berjalan, sebab bagi dirinya, yang ia cari bukan sekadar benda kuno. Ia sedang mencari bukti bahwa kisah yang selama ini dianggap mitos mungkin benar-benar pernah terjadi. Penemuan yang mengundang harapan dan ejekan. Selama bertahun-tahun melakukan eksplorasi, Ron White mengklaim menemukan sejumlah benda yang menurutnya berkaitan dengan Bahtera Nuh. Ia menyebut telah menemukan batu jangkar raksasa dengan tanda-tanda tulisan kuno. Ia mengaku menemukan pola kayu yang telah membatu. Ia juga menyebut adanya sisa paku keling dan unsur logam yang dianggap tidak biasa. Bagi White, semua ini adalah potongan-potongan kecil dari sebuah kebenaran besar. Namun bagi para kritikus, temuannya dianggap tidak cukup kuat. Para geolog menyebut situs Durupinar hanyalah formasi alam. Para akademisi menilai metode White tidak memenuhi standar ilmiah. Sebagian orang bahkan menyebutnya sebagai tokoh pseudoarkeologi. Yang lebih kontroversial, White juga pernah mengklaim menemukan tabut perjanjian serta sampel darah
yang diyakininya sebagai darah Yesus yang telah mengering. Klaim tersebut membuat namanya semakin diserang. Banyak pihak menilai pernyataannya terlalu luar biasa, sementara bukti yang ia tampilkan dianggap tidak memadai. Namun yang menyakitkan dari kisah White bukan hanya penolakan itu. Yang paling menyentuh adalah bahwa ia tetap bertahan meski hampir seluruh dunia menertawakannya. 4 Agustus 1999, kematian seorang pencari yang tidak pernah diakui. Setelah puluhan tahun hidup dalam tekanan, penolakan dan ejekan, Ron White meninggal dunia pada 4 Agustus 1999. Ia pergi tanpa pengakuan besar, tanpa medali ilmiah, tanpa tepuk tangan dunia akademik. Namun sampai akhir hidupnya, ia tetap bersikeras bahwa apa yang ia temukan adalah nyata. Di hadapan kamera wawancara, tatapannya tetap teguh. Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang mengejar sensasi. Ia terlihat seperti seseorang yang membawa beban besar di dadanya. Beban karena merasa telah melihat sesuatu, tetapi dunia menolak mendengarnya. Sebelum wafat, White menyerahkan data dan warisan pencariannya kepada seorang pemuda bernama Andrew Jones. Disinilah kisah ini memasuki babak baru. Karena jika White datang dengan keyakinan, maka Jones datang dengan teknologi. Andrew Jones dari kekaguman menjadi misi hidup. Andrew Jones awalnya bukan murid resmi Ron White. Ia juga bukan sahabat lamanya. Pertemuan mereka berawal dari sebuah buku, The Discovery of Noah's Ark. Ketika Jones membaca buku karya White itu, ia tidak hanya melihat kisah tentang sebuah kapal. Ia melihat kisah tentang seorang manusia yang rela dikucilkan demi sesuatu yang ia yakini sebagai kebenaran. Jones kemudian menghubungi White. Dari satu panggilan telepon, lahirlah hubungan lintas generasi yang sangat berarti. Pada masa-masa terakhir hidup White, Jones berada di dekatnya. Ia menyaksikan bagaimana pria tua itu tetap memegang keyakinannya meski terus diserang. Kematian White membuat Jones sadar satu hal. Jika ingin menghadapi dunia akademik yang dingin dan skeptis, kesalehan tidak cukup, keyakinan saja tidak cukup. Ia harus datang dengan sesuatu yang paling dipercaya dunia modern, data ilmiah. 2019, teknologi modern kembali menyentuh tanah Ararat. Pada tahun 2019, Andrew Jones bersama timnya, NORAD Scans, kembali ke situs Drupinar. Kali ini, pencarian tidak lagi dilakukan hanya dengan mata telanjang, sekop, atau alat sederhana. Mereka membawa teknologi canggih seperti radar penembus tanah 3 dimensi, pencitraan resitivitas listrik atau ERT, teknologi pemetaan LIDAR. Tanah yang selama ribuan tahun membisu mulai dipindai inci demi inci. Gelombang radar menembus permukaan bumi. Lapisan tanah dibaca seperti tubuh manusia yang sedang diperiksa dokter forensik. Apa yang tersembunyi di bawah tanah mulai memperlihatkan bentuknya. Dan perlahan, data itu menunjukkan sesuatu yang sulit diabaikan. 2023, struktur 3 tingkat yang mengguncang perdebatan. Pada tahun 2023, setelah data pemindaian dianalisis lebih mendalam, muncul temuan yang mengejutkan. Di bawah permukaan tanah situs Drupinar, radar menunjukkan adanya struktur memanjang dengan pola internal yang sangat tidak biasa. Disebutkan bahwa terdapat semacam tulang punggung tengah sepanjang sekitar 71 meter dan lebar sekitar 4 meter. Dan bagian tengah itu tampak pola-pola yang menyerupai ruang atau sekat yang tersusun secara teratur. Lebih mengejutkan lagi, hasil pemindaian menunjukkan kemungkinan adanya struktur bertingkat yang oleh tim Jones dikaitkan dengan gambaran Bahtera Nuh dalam kitab Kejadian, sebuah kapal besar dengan 3 tingkat. Di bagian tengah disebut pula terdapat ruang terbuka seperti atrium. Jika benar, maka ini bukan sekadar gundukan tanah biasa, sebab alam memang bisa membentuk tebing, lembah, patahan, dan lapisan batuan. Namun apakah alam bisa membentuk koridor? Apakah aliran lumpur bisa menciptakan pola simetris? Apakah proses geologi bisa begitu tepat membentuk susunan yang menyerupai dek kapal? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat temuan tersebut terasa begitu mengguncang. Jejak organik, sidik jari yang membuat misteri semakin dalam. Andrew Jones dan timnya juga mengambil sampel tanah dari dalam dan luar struktur tersebut.
Hasilnya disebut menunjukkan bahwa kandungan bahan organik di dalam struktur lebih tinggi dibandingkan bagian luar, sekitar 2,72 kali lipat. Bagi para pendukung teori Bahtera Nuh, ini sangat penting. Mengapa? Karena jika di dalam struktur itu pernah ada kayu, sisa kehidupan, atau material organik lain yang membusuk selama ribuan tahun, maka tanah di sekitarnya memang mungkin meninggalkan sidik jari kimia yang berbeda. Namun lagi-lagi, dunia akademik arus utama tidak langsung menerimanya. Sebagian geolog tetap berpendapat bahwa bentuk tersebut adalah hasil proses alam. Bagi mereka, situs Drupinar masih lebih mungkin merupakan formasi geologi dibandingkan bangkai kapal kuno. Disinilah ketegangan cerita ini semakin kuat. Bukan hanya soal apakah sebuah kapal benar-benar terkubur di sana, tetapi soal mengapa setiap bukti yang muncul selalu segera dibenturkan dengan penolakan yang sangat keras. Wawancara Fox News, Andrew Jones menjawab dunia. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh Fox News, Andrew Jones tampil dari lokasi yang keras dan dingin, jauh dari kenyamanan studio. Di belakangnya terlihat tanah tandus, batu, dan suasana pegunungan yang seolah menyimpan rahasia purba. Pembawa acara bertanya secara langsung, jika hampir semua geolog arus utama menganggap situs itu sebagai formasi alam, atas dasar apa Jones yakin bahwa mereka salah? Jones tidak menjawab dengan emosi, ia menjawab dengan data. Ia mengatakan bahwa pemandaian mereka menunjukkan adanya ruang-ruang seperti terowongan di kedalaman beberapa meter di bawah permukaan tanah. Ruang-ruang itu tidak tampak acak, melainkan tersusun mengikuti sumbu tengah dan tepi struktur yang menyerupai badan kapal. Ia juga menyinggung perbedaan kandungan organik di dalam dan luar struktur. Bagi Jones, kombinasi antara bentuk, lokasi, struktur internal, dan jejak kimia membuat teori kebetulan alam semakin sulit diterima. Lalu ketika ditanya apakah ia benar-benar percaya bahwa itu adalah Bahtera Nuh, Jones menjawab tanpa ragu, "Ya, ia percaya." Jawaban itu sederhana, namun di baliknya ada keberanian besar. Karena ia tahu kalimat itu akan mengundang ejekan. Ia tahu dunia akademik mungkin tetap menolaknya, namun ia tetap mengucapkannya. Kitab Henokh, kitab yang tersingkir tetapi tidak pernah hilang. Di titik inilah kisah Bahtera Nuh mulai bertemu dengan misteri yang lebih besar, Kitab Henokh. Kitab Henokh adalah teks kuno yang tidak termasuk dalam kanon resmi sebagian besar tradisi Kristen arus utama. Namun kitab ini menyimpan kisah yang sangat mengguncang. Di dalamnya tertulis tentang para watcher atau penjaga, makhluk surgawi yang turun ke bumi, melanggar hukum langit, dan mencampuri kehidupan manusia. Mereka bukan hanya mengajarkan manusia pengetahuan terlarang, tetapi juga berhubungan dengan manusia dan melahirkan keturunan raksasa yang dikenal sebagai Nephilim. Dalam narasi kitab Henokh, kerusakan dunia sebelum banjir besar bukan hanya soal moral manusia yang rusak. Kerusakannya jauh lebih dalam. Ada pencemaran pada tatanan kehidupan, ada pelanggaran pada batas antara langit dan bumi, ada campur tangan makhluk non-manusia terhadap garis keturunan manusia. Dengan kata lain, banjir besar bukan sekadar hukuman. Ia menjadi tindakan pembersihan besar untuk menyelamatkan benih kehidupan yang masih murni. Henokh dan Nuh, dua generasi yang terhubung oleh rahasia besar. Henokh adalah kakek buyut Nuh. Dalam tradisi kuno, Henokh digambarkan sebagai manusia yang sangat dekat dengan Tuhan. Ia disebut berjalan bersama Tuhan dan kemudian diangkat, tidak mengalami kematian seperti manusia biasa. Jika Henokh adalah saksi dari kerusakan dunia lama, maka Nuh adalah penjaga kehidupan untuk dunia baru. Henokh melihat bahaya yang datang dari langit. Nuh membangun bahtera untuk menyelamatkan kehidupan di bumi. Henokh mencatat penyimpangan para watcher. Nuh menjaga benih kehidupan agar tidak musnah. Dari sudut pandang ini, Bahtera Nuh bukan lagi sekadar kapal penyelamat dari bencana air bah. Ia menjadi simbol dari sebuah operasi penyelamatan kosmis, sebuah wadah untuk mempertahankan kehidupan yang belum tercemar. Agustus 2025, Anna, Luna, dan kalimat yang membuka pintu baru. Pada Agustus 2025, anggota DPR Amerika Serikat, Anna Paulina Luna, tampil dalam podcast The Joe Rogan Experience. Di sana, ia menyarankan Joe Rogan untuk membaca kitab Henokh. Kalimat itu tampaknya sederhana,
tetapi dampaknya besar. Karena dalam beberapa waktu setelah itu, Hogan sendiri mengaku bahwa kitab Henokh telah mengguncang pemahamannya tentang realitas. Bagi sebagian orang, ini hanya percakapan podcast. Namun bagi mereka yang mengikuti isu UFO, UAP, dan fenomena non-human intelligence, pernyataan Luna terasa seperti sinyal. Seolah-olah ada hubungan antara teks kuno, fenomena langit modern, dan misteri yang selama ini ditutupi. April 2026, Capitol Hill dan peringatan tentang para Watcher. Pada April 2026, anak Luna kembali menjadi sorotan ketika ia mengaitkan fenomena UFO dan UAP dengan narasi kuno dalam kitab Henokh. Ia memberi peringatan yang mengejutkan. Apa yang hari ini kita sebut sebagai UFO mungkin bukan sekadar pesawat luar angkasa dari planet jauh. Mungkin mereka adalah entitas yang sama dengan para Watcher yang pernah turun ke bumi ribuan tahun lalu. Jika tafsir ini benar, maka manusia modern sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekedar teknologi alien. Kita mungkin sedang berhadapan dengan kekuatan lama yang pernah ikut menghancurkan dunia sebelum banjir besar. Azazel, pengetahuan terlarang dan awal kerusakan manusia. Dalam kitab Henokh, salah satu tokoh paling menonjol adalah Azazel. Ia digambarkan sebagai sosok yang mengajarkan manusia pengetahuan yang seharusnya belum mereka terima. Ia mengajarkan cara membuat senjata, ia mengajarkan pengolahan logam, ia memperkenalkan perhiasan, kosmetik dan seni mempercantik diri. Ia membuka jalan bagi manusia untuk mengejar kekuasaan, kekerasan, dan kesombongan. Pada awalnya, pengetahuan tampak seperti kemajuan, namun tanpa moral yang matang, pengetahuan itu berubah menjadi bencana. Senjata melahirkan perang, perhiasan melahirkan kesombongan, ilmu rahasia melahirkan penyimpangan, teknologi tanpa kendali melahirkan kehancuran. Disinilah pesan kitab Henokh terasa sangat relevan dengan zaman modern. Bukankah manusia hari ini juga sedang mengejar teknologi dengan kecepatan luar biasa? Kecerdasan buatan, rekayasa genetika, senjata hipersonik, sistem pengawasan global, dan kemungkinan rekayasa balik teknologi UAP, semuanya seperti mengulang pertanyaan lama. Apakah manusia sudah cukup bijaksana untuk memegang kekuatan sebesar itu? Atau kita sedang kembali memakan buah terlarang yang pernah ditinggalkan Azazel? Bahtera Nuh sebagai peringatan, bukan sekadar bukti sejarah. Jika suatu hari keberadaan Bahtera Nuh benar-benar terbukti secara ilmiah, dampaknya tidak hanya akan mengguncang dunia arkeologi, ia akan mengguncang cara manusia memahami dirinya sendiri. Karena itu berarti kisah banjir besar bukan sekadar simbol. Itu berarti peradaban manusia mungkin pernah mengalami riset besar. Itu berarti dunia lama pernah benar-benar runtuh. Dan itu berarti manusia modern mungkin hidup di atas lapisan sejarah yang jauh lebih gelap daripada yang diajarkan di buku sekolah. Namun makna terdalam dari Bahtera bukan hanya soal membuktikan masa lalu. Bahtera adalah peringatan bahwa ketika moral manusia runtuh, teknologi menjadi alat kehancuran. Ketika kesombongan menggantikan ketaatan, peradaban bisa hancur dalam sekejap. Ketika manusia merasa dirinya setara dengan Tuhan, dunia memasuki jalan yang berbahaya. Mengapa dunia begitu takut mengakui ini? Pertanyaan terbesar dari seluruh kisah ini adalah, mengapa penemuan seperti ini selalu segera ditolak? Mengapa Ron White dihancurkan selama puluhan tahun? Mengapa Andrew Jones tetap dipandang dengan kecurigaan meski membuat teknologi modern? Mengapa kitab Henokh begitu lama disingkirkan dari pembicaraan umum? Mengapa isu UFO dan UAP selalu dikelilingi kabut kerahasiaan? Mungkin jawabannya sederhana, karena jika semua ini benar, maka fondasi pemahaman manusia modern akan terguncang. Sejarah harus ditulis ulang, teologi harus dibaca ulang, sains harus membuka ruang untuk kemungkinan yang selama ini dianggap mustahil. Dan manusia harus mengakui bahwa dirinya mungkin bukan pusat segalanya. Lebih dari itu, manusia harus mengakui bahwa kemajuan tanpa moral pernah menghancurkan dunia dan bisa menghancurkannya lagi. Penutup, kebenaran yang tidak bisa dikubur selamanya. Dari 1959, ketika foto udara pertama kali memperlihatkan bentuk aneh di dekat Gunung Ararat. Dari 1977, ketika Ron White memulai pencarian yang membuatnya ditertawakan dunia. Dari 4 Agustus 1999, ketika White meninggalkan tanpa pengakuan.
Dari 2019, ketika Andrew Jones kembali dengan teknologi modern. Dari 2023, ketika pemindaian menunjukkan struktur bawah tanah yang mengejutkan. Dari Agustus 2025, ketika Anna Luna meminta Joe Rogan membaca kitab Henok. Hingga April 2026, ketika narasi tentang UFO, Watcher dan kitab Henok kembali mengguncang Washington. Semua titik itu seperti potongan teka-teki yang perlahan menemukan bentuknya. Mungkin Bahtera Nuh bukan sekedar peninggalan kuno, mungkin ia adalah pesan terakhir dari dunia lama kepada dunia modern. Pesan bahwa peradaban tidak hancur hanya karena banjir. Peradaban hancur ketika manusia kehilangan batas, ketika teknologi tidak lagi dipimpin oleh kebijaksanaan, ketika pengetahuan berubah menjadi kesombongan, ketika manusia lupa bahwa hidup bukan sekedar hasil kebetulan, tetapi amanah yang harus dijaga. Kini, tanah di sekitar Gunung Ararat seolah mulai berbicara. Radar menembus lapisan bumi, data mulai muncul, kitab kuno kembali dibaca, dan pertanyaan lama kembali berdiri di hadapan manusia modern. Apakah kita siap menghadapi kebenaran yang selama ini terkubur? Atau justru, seperti manusia sebelum banjir besar, kita akan kembali menolak peringatan sampai semuanya terlambat? Percaya atau tidak, pilihan ada di tangan setiap orang. Namun satu hal sulit dibantah. Kebenaran mungkin bisa dikubur selama ribuan tahun, tetapi ia tidak akan pernah mati selamanya. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.